Biasanya orang yang mulai punya nama atau pangkat, kebanyakan dia mulai sombong dan angkuh kepada sesama. Saudara, kesombongan, keangkuhan, ketampanan, kecantikan dan kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan di saat kita sudah seperti ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungannya. Amin. Saudara dan teman-temanku semua, Allah tidak melihat manusia dari casing ataupun dari penampilan, tapi Allah melihat manusia dari hatinya. Tapi bagi manusia, kebanyakan melihat dari penampilan dibanding hatinya. Benar kan? Banyak di sekitar kita orang seperti itu. Padahal dari segi kelakuan, belum tentu kebaikan, kepatuhannya kepada Allah lebih bagus dari orang yang berpenampilan biasa. Di dunia ini banyak orang sok pintar. Pintar sedikit langsung menghakimi. Sedangkan ada orang yang pintar dan mengerti dilewati, dicuekin. Subhanallah. Sedangkan orang yang bodoh, mengaku-ngaku pintar, didekatin, dipuja-puja. Inilah jati diri manusia sesungguhnya. Saya beritahu ya kawan, jika orang itu benar-benar pintar dan benar-benar mengerti tentang ilmu Allah, dia lebih memilih diam dan tidak berpola. Itulah jika orang mengerti ilmu Allah, dia akan menutupi kelebihannya supaya orang menganggapnya seperti orang bodoh dan biasa. Dia tidak butuh sanjungan. Dia tidak butuh dipuji. Inilah yang harus kita fahami. Jangan sampai kita jadi manusia yang mudah menghakimi, mudah memprovokasi, mudah bilang sesat, bilang kafir sebelum tahu kenyataannya. Kita hidup harus saling menghargai. Kita tidak boleh sombong. Biasanya orang yang mulai punya nama atau pangkat, kebanyakan dia mulai sombong dan angkuh kepada sesama yang kehidupannya lebih rendah dari dirinya. Ingat, tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mulai dari harta kita, istri kita, suami kita, mobil kita, dunia kita, pasti kita akan meninggalkannya atau kita yang ditinggalkannya. Jadi, janganlah kita sombong. Mari kita saling menghargai satu sama yang lain. Satu lagi dari saya. Ayo, kita belajar melihat sesuatu sampai selesai, biar tidak salah faham. Buat saudara dan teman-temanku semuanya, ingat pesan saya ini tadi. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Dan jika ada salah kata, saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kesombongan, keangkuhan, ketampanan, kecantikan dan kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan di saat kita sudah seperti ini. Subhanallah. Jadi, apa yang kita bangga-banggakan di dunia ini jika ujung-ujungnya nanti kita seperti ini? Hidup itu tidak kekal, kawan. Dan setiap saat kita juga bisa seperti ini. Ingat, tanpa terasa dengan bertambahnya umur, kadang banyak orang yang bangga. Tapi, pada hakikatnya, kita tidak pernah menyadari bahwa umur kita sudah hilang 1 tahun. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah.
Inilah yang jarang kita sadari. Inilah yang jarang kita sadari, kawan, saudara. Mereka bangga dengan usianya yang bertambah, tapi mereka tidak sadar bahwa kematiannya perlahan-lahan sudah mendekat. Subhanallah. Ingat saudara, kawan, di saat sudah seperti ini, apapun pasti kita tinggalkan. Jadi, jangan sampai kita sombong kepada siapapun. Jangan sampai kita angkuh. Jangan sampai kita pelit, kawan. Mari kita berbaur dengan tetangga, saudara, teman, semuanya. Karena jika kita meninggal, merekalah yang menyiapkan kita, memberangkatkan kita, dan menguburkan kita. Subhanallah, ya Allah. Jangan sampai kita pelit sama tetangga, kita sombong, kita tidak menghormati orang yang lebih tua karena mereka orang miskin. Jangan. Kita harus saling menghormati, karena pada hakikatnya harta kita tidak kita bawa mati. Jadi buat apa kita sombong, saudara? Ingat, di saat seperti ini, kita pun sudah tidak berdaya. Jasad kita pun sudah tidak ada artinya. Jadi mulai sekarang, hilangkan sifat-sifat yang jelek itu, yang terutama itu sombong. Karena pada dasarnya jika orang itu sudah kaya, sudah mempunyai segalanya, dia akan menganggap remeh orang-orang yang miskin. Banyak di sekitar kita yang seperti itu. Jadi, buat apa kita harus seperti itu jika ujung-ujungnya nanti kita akan dikain kafani, kita diberangkatkan dan dikubur. Jadi mari, buat saudara dan teman-temanku semuanya, hilangkan sifat-sifat seperti itu. Mari kita bersatu, berbaur dengan semuanya, entah itu orang apa, orang miskin, orang itu, orang ini, tidak apa-apa. Itu malah akan memperlihatkan kerukunan kita. Karena orang yang terdepan nanti di saat kita sudah meninggal, ya orang-orang itulah yang akan bereaksi untuk mempersiapkan diri kita, memberangkatkan kita, mengubur kita. Jadi orang miskinlah yang paling utama di depan. Ini perlu difahami ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tidak berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.